Baik, selamat berjumpa kembali pemirsa di channel YouTube yang ada di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Hasan Syukur dalam acara Kurma, Kongko online dari rumah. Ya. Jadi selama coronavirus disease COVID-19 ini memang kita harus tetap di rumah saja, stay at home, tidak melakukan kegiatan bepergian. Namun tidak berarti kita harus tidak berproduktif. Nah, dalam rangka stay at home atau di rumah saja ini kita membuat acara Kongko online dari rumah bersama 3 narasumber yang sudah hadir, yaitu yang pertama Bapak Arluki Novandi. Beliau adalah praktisi ya dari pelatihan. Beliau praktisi di lembaga pelatihan pemerintah ya. Kemudian yang kedua yaitu Ibu Tri Setianingsih. Beliau adalah dosen dari Universitas Pendidikan Mandalika yang berlokasi di Indonesia bagian tengah, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang lebih tepatnya adalah dari kota Mataram. Kemudian ada Ibu Yuliatmi. Ibu Yuliatmi ST, yaitu beliau adalah guru, seorang guru yang berasal dari Sumatera, tepatnya dari Provinsi Riau, ya, dari Provinsi Riau. Sekolahnya yaitu SMK Negeri 5 Dumai. Nanti Bapak Ibu dosen, praktisi pelatihan, dan Ibu guru nanti akan gantian ya berdiskusi dengan saya sebagai pemandu dalam acara ini. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentunya saya akan berdiskusi dengan Ibu Tri Setianingsih. Jadi Ibu Tri Setianingsih ini nanti dalam pembelajaran online ini apakah menjadi beban atau menjadi tantangan bagi teman-teman dosen. Sementara seperti kita ketahui tidak semua mahasiswa itu mempunyai gadget yang cocok ya, gadget yang cocok untuk pembelajaran online. Bisa jadi apakah kuotanya habis atau tidak punya softwarenya yang sesuai dengan pembelajaran online yang diinginkan oleh Ibu Bapak dosen. Silakan Putri pengalamannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Jadi memang pandemik ini memang hampir merubah gaya hidup kita semua ya. Dari dunia pendidikan sendiri juga berubah, banyak sekali perubahan. Dari anak TK sampai tingkat tinggi, paling tinggi, mahasiswa. Dan masalah ini juga seharusnya juga harus di tingkat pusat, bahwa memang perubahan ini memang sesuatu yang baru buat mahasiswa terutama ya. Bagi siswa dan mahasiswa ini merupakan sesuatu yang baru di Indonesia ini. Dan bagaimana mengatasi ini semua, kita juga sebagai pihak pendidik ya juga harus menyesuaikan diri dengan keadaan seperti ini. Jadi kita juga sebagai pendidik, dan kalau di rumah work from home, kita sebagai ibu rumah tangga juga banyak kesibukan di rumah, mengerjakan PR anak juga. Jadi ada PR juga, membantu anak, mendidik anak di rumah. Juga kita
juga harus mendidik siswa kita. Kita ini juga merupakan tantangan bagi kita ya, sebagai pendidik dan sebagai ibu rumah tangga. Mungkin kalau bapak-bapak lain lagi ya. Permasalahan yang ada di siswa itu seperti yang sudah saya alami sendiri, bahwa sebenarnya beberapa siswa memang belum pernah mengetahui cara belajar online ini seperti apa, bagaimana, dan ini belum pernah mereka mengetahui. Dan ini merupakan pengalaman baru bagi mereka. Kesulitan yang ada yakni kadang-kadang mereka belum bisa untuk mengetahui beberapa media yang digunakan untuk belajar online seperti Zoom, Google Classroom, dan lain sebagainya, itu Webex dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan sesuatu yang baru. Dan kita sebenarnya tidak bisa memaksakan sebagai pendidik bahwa siswa harus mengikuti cara kita menggunakan Zoom, Webex, dan sebagainya. Jadi kita harus sebelum saya mengajar, saya mensurvei mahasiswa saya dulu. Apakah mereka nyaman menggunakan yang mana? Jadi mereka nyaman menggunakan media yang mana? Jadi mahasiswa kita ini kebanyakan perantauan. Jadi bukan tinggal di Mataram. Kalau kebanyakan di Mataram mungkin kita tidak ada kesulitan. Tapi kebanyakan ada yang di Dompu, yang tidak ada di pedesaan sekali, yang tidak ada sinyal sama sekali. Terus ada yang di Dompu itu yang kendaraannya dengan apa namanya, kuda itu ya, Bi ya. Dompu. Kendalanya ini Pak, apa namanya? Jadi karena mereka ada di pelosok, kadang-kadang mereka tidak ada sinyal. Dan pandemik, jadi mereka tidak ada sinyal kan. Terus pandemik ini juga menyebabkan beberapa orang tua kehilangan mata pekerjaan. Itu juga sulit. Jadi mereka kadang-kadang alasan mereka jadi kita menyesuaikan sesuai apa mereka. Jadi akhirnya kita menggunakan WhatsApp sebagai media yang lebih aman dan simple untuk mereka. Karena bisa menjangkau seluruh pelosok. Kalau WhatsApp itu kan bisa untuk semua dia. Ya. Jadi sebenarnya kita ingin menggunakan media yang lebih canggih seperti Zoom, Webex, dan Google Classroom dan sebagainya. Tetapi mahasiswa atau kondisi di NTB ini belum memungkinkan, karena NTB kan bukan hanya di Lombok saja, dia juga Sumbawa. Ada di Sumbawa, dan Sumbawa itu sinyal juga timbul tenggelam Pak. Kadang malah tidak ada sama sekali, dan mahasiswa kadang permasalahan mereka adalah tidak ada kuota. Padahal kebijakan dari pusat sudah membagikan kuota gratis, tetapi kadang-kadang sinyal itu yang timbul tenggelam. Jadi mereka kadang-kadang mengerjakan tugas atau ada apa, mereka mengalami kendala di situ, keterlambatan atau kehadiran mereka juga kadang-kadang terlambat, tugasnya terlambat karena alasan kuota, sinyal, dan lain sebagainya. Ya. Juga kadang-kadang mereka karena keenakan mungkin ya online itu ya, santai, enggak seperti di kelas itu. Jadi mereka kadang-kadang lupa, mungkin waktunya jam belajar itu lupa, mungkin tidur atau kemana, mereka nggak ngerti sudah. Jadi kita harus sabar-sabar sudah Pak. Kalau memang belajar online ini terus banyak kita selama pandemik ini, kita harus sabarnya seluas samudra menghadapi adik-adik mahasiswa. Harus pemaklumannya itu harus tingkat tinggi sudah. Ya. Tak bisa kita artinya mohon izin Bu Tri, artinya dari pengajar, dari sisi Ibu Tri sebagai dosen, sebenarnya tidak ada masalah ya. Dari teman-teman pengajar, apakah menjadi sebuah beban dalam penggunaan pembelajaran online ini? Kira-kira adakah teman-teman yang masih bermasalah? Adakah yang menjadi panik atau bagaimana dengan model pembelajaran online seperti ini, Bu? Setelah beberapa kali pertemuan,
beberapa siswa memang lebih cenderung atau lebih menyukai offline, pembelajaran secara offline. Jadi secara online itu mungkin kalau beberapa kali atau untuk beberapa episode aja mungkin oke ya. Tapi kalau selamanya begini mungkin mereka jenuh juga, karena kita kan sebagai makhluk sosial kan perlu berinteraksi sama sesama ya. Mungkin mereka juga jenuh, bosen di rumah, terus apa namanya ingin bertemu sama teman-temannya. Jadi ya kalau kendalanya ya memang ini Pak ya, kita harus sesuaikan. Jadi mengatur waktu, kalau di rumah work from home itu mengatur waktu yang repot itu mengatur waktu anak belajar, mengatur waktu untuk apa namanya membereskan rumah, dan eh, waktu kita mengajar. Jadi kita harus pandai-pandai, dan itu memang luar biasa, butuh tantangan. Memang sebenarnya tantangan ini untuk dosen itu, sebagai dosen kalau yang untuk ibu-ibu ya Pak ya. Mungkin ini karena saya kan sebagai ibu-ibu, jadi saya bicara sesuai apa yang kita hadapi selama pandemik ini. Ya, Demikian Pak Hasan. jadi dari sisi teknologi Ibu Tri, misalkan teman-teman dosen menggunakan model Google Form untuk kuis atau tes-tesnya itu tidak ada kendala ya, Bu ya. Jadi seperti yang di Google Form atau bagaimana membuat kelas dengan Google Classroom itu tidak ada kendala ya. Dosen-dosen kan sudah canggih-canggih kan, sudah pendidikannya pasti Kalau minimal kita pasca sarjana. sebagai dosen tidak ada iya ya. Sebagai dosen sebenarnya tidak ada masalah Pak, pembuatan seperti Google Classroom, menggunakan media yang ada untuk online. Tetapi kendalanya memang teknologi itu Pak, sinyal kadang-kadang sinyalnya itu. Dan Oke. beberapa mahasiswa itu kadang-kadang juga belum paham kan cara penggunaannya seperti apa. Jadi Ya, ya, mungkin terputus Bu Tri ya. Jadi sinyalnya juga seperti yang disampaikan tadi, sinyalnya terputus. Ya, ke Pak Arluki ini, bagaimana Pak Arluki dengan eh, model pembelajaran online ini? Mungkin ada menjadi beban atau menjadi sebuah tantangan kalau dalam sebuah lembaga pelatihan. Jadi meskipun lembaga pelatihan dalam peraturan Menteri Kesehatan tentang pembatasan skala sosial ya besar ya, pembatasan sosial berskala besar itu tetap ada eh, tidak ada pengecualian juga bagi lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan juga dibatasi karena lembaga pelatihan juga tidak boleh mengumpulkan orang kan. Nah, ini bagaimana dengan lembaga pelatihan yang di tempatnya Pak Arluki ini? Apakah juga melakukan kegiatan online learning dengan beberapa media ya, mungkin dengan kuisis untuk tesnya, atau dengan Kahoot, atau dengan metode yang lain, bisa dengan tes dengan Google Form atau dengan Moodle atau dengan cara yang lain. Mungkin ceritanya gimana Pak Arluki? Baik Pak Hasan, terima kasih atas kesempatannya itu. Kalau di tempat kami itu Pak Hasan, itu adalah lembaga diklat yang sekaligus lembaga untuk mensertifikasi kompetensi peserta. Jadi tempat kami itu ada dua kegiatan yang dilakukannya, itu pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Kalau dikatakan itu suatu tantangan atau beban, maka kalau saya jawab secara umum itu bisa jadi tantangan, bisa juga menjadi beban. Nah, begitu. Tantangannya adalah itu pelatihan yang harus dilakukan secara online. Tantangannya kita harus menguasai beberapa teknologi pembelajaran jarak jauh. Ya, itu memang benar itu. Tapi saat ini kami sudah memiliki sistem
tersendiri untuk pembelajaran online, di mana di sistem itu kami para instruktur dan media suara itu bisa berkreasi untuk menyertakan bahan-bahan pembelajaran di sistem pembelajaran online di tempat kami. Sehingga kalau dikatakan itu suatu permasalahan, ya pada awalnya ya itu memang menjadi permasalahan. Tetapi perlu saya sampaikan di sini bahwa sebenarnya di lembaga pelatihan kami itu sudah lama sebenarnya itu membangun sistem pembelajaran online, tetapi mungkin pelaksanaan secara realnya yang secara menyeluruh serentak itu pas ada pandemi seperti ini, karena mau nggak mau memang harus segera melakukan kegiatan pelatihan dalam bentuk online. Nah, apakah itu sekarang menjadi kendala? Mungkin untuk saat ini memang menjadi kendala, karena di pelatihan kami itu sistemnya itu pelatihan yang hands on. Pelatihan hands on itu adalah pelatihan yang kita membawa peserta di kelas untuk melaksanakan kegiatan tertentu dengan bimbingan seorang instruktur di lapangan tentunya. Nah, yang menjadi tantangan kita itu adalah bagaimana itu membawa peserta itu terampil, tetapi memiliki memiliki keterbatasan seperti yang saat ini. Artinya kami dari lembaga pelatihan itu tidak bisa menyediakan peralatan pelatihan karena sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan kita harus membatasi tatap muka yang sering dengan seseorang. Oleh karena itu kalau saya katakan di awal tadi, apakah itu menjadi tantangan? Iya. Apakah itu menjadi beban? Iya, karena gini, kami pelatihan, kalau dari segi pelatihan, apakah itu menjadi tantangan? Ya menjadi beban, ya mungkin bisa jadi tidak. Karena apa? Habis setelah selesai pelatihan, diharapkan peserta itu belajar mandiri. Nah, tetapi apakah itu tercapai kompetensi dari peserta? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Menjadi beban tersendiri bagi lembaga pelatihan itu untuk mengeluarkan suatu sertifikat yang menyatakan seseorang itu kompeten. Nah, itu dari segi pelatihannya ya. Tapi kalau yang lebih berat lagi itu dari segi uji kompetensinya. Nah, itu. Uji kompetensi itu di mana kami itu harus mengeluarkan sertifikat bahwa seseorang itu benar-benar kompeten dalam melakukan kegiatannya. Nah, ini yang agak menjadi beban. Kalau yang pelatihan tadi itu bisa jadi beban, bisa juga menjadi tantangan. Tapi kalau di pelatihan itu akhirnya menjadi beban. Kenapa menjadi beban? Karena sertifikat yang kami keluarkan itu adalah sertifikat yang menyatakan seseorang itu pasti kompeten. Nah, sedangkan untuk menyatakan seseorang itu kompeten itu kami harus memiliki bukti fisik. Secara visual bisa kita lakukan verifikasi di lapangan bahwa seseorang itu bisa melakukan hal yang sesuai dengan ada yang di SKKNI. Nah, tentunya ini menjadi beban kami untuk bisa melakukan sertifikat. Nah, sehingga di sertifikasi di tempat kami itu seperti mengeluarkan suatu skenario uji kompetensi. Jadi kalau uji kompetensinya itu dalam kondisi bisa dilakukan di rumah seperti WFH itu, maka itu dilakukan secara online. Tetapi dalam hal uji kompetensi yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui kompetensi tersebut, maka otomatis kami dari pihak penguji itu meminta mereka yang ikut ujian di kami itu video kompetensi mereka yang melakukan kegiatan seperti apa yang di SKKNI. Sehingga kami ada inovasi baru dari kami itu yaitu tadi mengirimkan video ke kami. Nah, oleh karena itu kami hanya berpegangan pada video kompetensi yang dikirimkan oleh peserta. Dan itu
pada saat itu, pada saat ini itu kita batasi pada peserta-peserta yang sifatnya itu adalah mengambil sertifikasi ulang. Kami masih belum berani untuk mengambil melakukan sertifikasi kepada peserta yang baru fresh. Nah, itu adalah itu merupakan hambatan bagi kami, beban moral bagi kami untuk memberikan sertifikat yang sifatnya itu kompeten untuk mereka yang baru, yang fresh. Nah, terus apakah itu menjadi kesulitan bagi kami yang para instruktur sama asesor ini atau widya suara? Seperti yang kami sebutkan tadi, kami punya sistem, Bapak dan Ibu, sistem yang memungkinkan bagi kami para pengajar itu untuk mengupload beberapa materi dan melakukan tatap muka, pembelajaran tatap muka lewat sistem yang sudah kami bangun itu. Nah, memang kalau saya membayangkan ya, seandainya itu sistem itu masih belum ada, kemungkinan yang menjadi kesulitan kami itu adalah menggunakan teknologi-teknologi yang ada di luar, seperti Google Drive, Google Form, Webex, seperti itu, membuat kuis semacam pertanyaan soal jawab di Quizizz, Kahoot, macam-macam seperti itu. Nah, mungkin itu kalau kami kalau seandainya kami itu tidak memiliki sistem seperti itu, mungkin ya itu tadi, itu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi para pengajar dan instruktur. Nah, untuk saat ini itu bisa di cover karena kami memiliki sistem tersendiri di situ. Meskipun sebenarnya masih ada juga ya beberapa instruktur kami itu dan widya suara itu yang agak kesulitan juga dengan sistem yang ada, karena memang sistem pembelajarannya itu menurut mereka itu adalah agak susah kalau diterapkan dalam kondisi tatap muka. Nah, seperti itu. Itu yang kedua, Pak ya. Terus yang ketiga itu dari yang kedua tadi dari sisi kami ya. Yang ketiga itu dari sisi itu peserta, mungkin sama yang disampaikan oleh Ibu Tri tadi. Dari sisi peserta. Di sisi peserta itu ternyata ada kesulitan juga mereka itu menggunakan sistem online seperti ini. Nah, seperti itu. Karena Karena mereka gini, di tipe peserta itu ada yang macam-macam. Ada peserta yang mandiri itu ada perseorangan yang mendaftar atas nama perseorangan. Ada juga peserta yang sifatnya itu kolektif. Kolektif itu adalah peserta yang dikoordinir oleh perusahaannya. Nah, begitu. Nah, ini yang paling berat itu adalah peserta yang mandiri. Kenapa? Karena mereka itu macam-macam, backgroundnya itu macam-macam. Nah, ada yang backgroundnya itu dari pekerja biasa, yang selalu ada di lapangan, mereka hanya tahunya gadget yang dia punya itu adalah HP aja. Nah, sehingga HP itu penggunanya hanya untuk komunikasi, WA dan sebagainya, tapi tidak sampai ke yang lebih advance seperti itu. Itu kesulitan di peserta, sehingga itu menjadi kesulitan kami juga untuk melakukan koneksi dengan mereka. Nah, ini akan berbeda cerita itu kalau pesertanya itu dikoordinir oleh perusahaan. Jadi semuanya itu perusahaan itu yang membuat sistem sendiri untuk bisa link dengan kita, sehingga pelaksanaan pembelajaran jarak jauhnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu mungkin yang ada di lembaga pelatihan kami, Pak Hasan, yang mana lembaga pelatihan kami itu melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan melakukan kegiatan uji kompetensi terutama di bidang migas. Mungkin itu, Pak Hasan. Ya, Oke, terima kasih Pak Arluki. Jadi agak kesulitan ya, ada tantangan tersendiri ya, terutama ya, ketika ada ujian praktiknya ya, ada ujian praktiknya, di mana itu yang sebagai wahana atau alat yang untuk menunjukkan seseorang itu terlihat kompetensinya, betul. Jadi tidak semudah itu ya online. Memang
kalau mengikuti model pembelajaran online semua, bagaimana menunjukkan skillnya? Kalau mungkin dari ujian knowledge-nya mungkin kelihatan dengan tes online yang tersedia berbagai macam cara ya, ada Google Form, ada dengan cara Moodle, Quizzes, Kahoot dan sebagainya. Mungkin bisa dilihat kompetensi dari sisi knowledge-nya. Bagaimana dengan attitude atau dengan skillnya mungkin agak kesulitan ya Pak Arluki ya. Ya, itu yang menjadi apa itu beban. Jadi bukan tantangan, tetapi menjadi beban bagi kami dalam menentukan seseorang itu kompeten atau tidak di bidangnya itu tadi. Sehingga kami membatasi untuk yang khusus sertifikasi aja ya, membatasi hanya untuk mereka-mereka yang mengambil sertifikat ulang aja. Dan sertifikat ulangnya itu masih ada masih hidup ya, masih belum mati. Masih berlaku ya. Masih berlaku. Belum expired ya. Terima kasih Pak Arluki. Jadi luar biasa. Artinya banyak ya tantangan di sini ya. Meskipun teknologi sudah mendukung, sinyalnya pun kuat, ternyata ada hambatan juga dari walaupun mereka bekerjanya di industri yang padat teknologi ya, padat modal ya. Jadi ternyata memang tidak semudah yang dibayangkan. Wah, orang bilang harusnya bisa online dan sebagainya, ternyata memang masih banyak kesulitan. Kita bergeser ke daerah Provinsi Riau ini, ada Ibu Yuliatmi. Ibu Yuliatmi bisa dinyalakan mic-nya Bu? Ya, bagaimana kabarnya Riau? Apakah ada pembatasan sosial berskala besar juga Ibu? Ibu Yuli, mungkin ada kendala sinyal juga. Ini kayaknya seperti ini Pak Luki. Jadi kendala-kendala yang ada di sini mungkin ya kelihatannya online, tapi ternyata memang seperti ini kendalanya. Ibu Yuli bisa dinyalakan mic-nya. Halo. Ya, jadi memang banyak ya kendala di pembelajaran online ya. Salah satunya adalah teknologi komunikasi ya, teknologi komunikasi atau sinyal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang ini, Ibu Tri adalah yang dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian Pak Arluki di Pulau Jawa dan Ibu Yuliatmi ada dari Provinsi Riau. Nah, ternyata lokasi yang saya pilih ini tidak mendukung untuk pembelajaran. Salah satu contoh seperti ini, tidak bisa semuanya lancar untuk berkomunikasi secara online. Mungkin Ibu Yuliatmi bisa diulangi lagi Bu Yuli, bagaimana, apakah ada beban atau tantangan bagi pendidik Ibu dengan pembelajaran online ini? Halo, Ibu Yuli. Ya, ya baik, karena ada kekurangan karena ini ya ada kesalahan mungkin dari teknis ya Bapak dan Ibu pemirsa dan yang ada di studio. Mungkin saya kembali lagi ke Bu Tri Setianingsih ya. Tadi mahasiswanya Bu Tri kan berbagai macam latar ya. Jadi ada yang dari Dompu, ada yang dari Kota Mataram. Mungkin yang dari Kota Mataram tidak masalah ya
Bu Tri Setianingsih. Bagaimana dengan yang teman-teman yang ini dari apa namanya luar Pulau Lombok ya, atau dari Iya, Sumbawa atau Sumbawa besar ya, ini bagaimana? iya, Tridompu. Jadi permasalahan mereka kebanyakan mereka memang terkadang mereka kan kebanyakan jadi mahasiswa kita itu kan kebanyakan dari anak petani Pak sebenarnya. Kadang ada yang dari buruh atau dari petani. Jadi mereka itu tinggal di pelosok pedesaan. Dan mereka, orang tua mereka itu memang jadi sekali panen atau bagaimana mereka ngirim anaknya ke Lombok, ke Kota Mataram gitu Pak. Tapi sejak pandemi ini jadi kesulitan mereka adalah orang tua mereka kadang kesulitan untuk memasarkan hasil dari pertanian seperti itu, dan mereka tidak bisa menukarkan dengan uang. Jadi mereka juga kesulitan Pak untuk menjual produk itu, sehingga kadang-kadang mereka memberikan alasan bahwa mereka tidak bisa membeli kuota. Di samping sinyal. Jadi terkadang memang sinyal sudah buruk, kadang mereka juga kadang kehabisan kuota karena tidak hanya satu dosen saja yang semua dosen Pak ya menggunakan online kan tidak cukup, kadang-kadang kuota itu kan memang kita habis banyak di kuota kalau online ini. Jadi sekarang yang makmur adalah perusahaan telekomunikasi. Dan ini sebenarnya harus dipikirkan oleh pihak pusat. Jadi kita juga harus banyak-banyak memaklumi siswa. Memang tidak maksimal pembelajaran secara online ini karena memang kita mengajarkan sebagai pengajar dalam bahasa Inggris, kita memang harus kita harus melihat sikap, attitude mahasiswa. Jadi karakter itu kita juga harus kita lihat Pak ya, karakter siswa itu ya. Sikap mereka di kelas. Sebenarnya kalau kita mengajar secara offline kita lihat sikap mereka di kelas. Jika mereka bukan hanya menghadiri kelas, jadi duduk diam di kelas, itu kita juga melihat sikap mereka. Jadi kita memberikan juga mengedukasi mereka dalam sikap juga, terus juga dalam bersosialisasi dengan pihak lain, dengan pihak juga kita skillnya kurang maksimal kalau di online itu Pak. Misalkan seperti kalau writing kita atau grammar kita kan harus mengetahui skill mereka harus memberikan secara langsung bahwa mereka bisa paham apa yang materi yang kita berikan. Tetapi kalau online gini kan mereka bisa nyontek atau bagaimana, jadi tugas tidak bisa langsung mereka kumpulkan karena alasan sinyal atau alasan kuota, alasan lupa, ketiduran dan lain sebagainya online ini. Jadi begitu, memang ini benar-benar luar biasa memang tantangannya buat kita pendidik itu. Jadi kita kan beban juga kalau kita apa namanya memberikan nilai kan juga kita serba salah juga. Kita memberikan nilai A serba salah, memberikan nilai B juga serba salah karena mereka ya kita harus benar-benar apa namanya melihat sikon yang tidak kondusif seperti ini kan kita serba salah juga Pak ya memberikan nilai seperti ini kepada mahasiswa. Padahal kita inginnya kan hasilnya mereka kita benar-benar mendidik mereka. Jadi bukan hanya kita mengedukasi secara apa namanya ilmu saja kan, juga kita sebenarnya ingin mengedukasi mereka secara moral, bagaimana sikap mereka kepada apa namanya kepada orang yang lebih tua, kepada masyarakat yang di luar kampus seperti apa cara mereka. Jadi setelah lulus mereka akan mempunyai skill gitu Pak, mempunyai skill dan mereka mempunyai bekal untuk mencari kerja atau mereka bisa berwira swasta. Jadi kita tidak hanya mengedukasi mereka untuk menjadi pegawai saja sebenarnya. Kita juga mengharapkan mereka untuk menjadi pengusaha. Karena memang sekarang ini kesulitan dari sarjana itu adalah banyaknya pengangguran. Jadi setelah mereka lulus kita usahakan agar mereka bisa mandiri.
Itu yang memang menjadi ya seperti tantangan, beban tantangan seperti itu yang dibilang seperti dibilang Pak Luki. Jadi beban dan tantangan kita juga kadang mahasiswa nggak ngerti, kita Ibu ini sudah mengerjakan sudah ini, tapi mereka nggak mengerti beban kita seperti apa. Kita juga kan ada beban moral juga sebagai pendidik itu Pak, bukan hanya kita apa namanya sekedar ngajar atau bagaimana, kita kan selesai sudah, beban kita selesai, tugas kita selesai, bukan seperti itu. Kalau pendidik, kalau bagi kami bukan seperti itu. Jadi kita juga ada beban bahwa kita benar-benar menghasilkan manusia yang siap mental dan apa namanya skillnya mereka dalam menghadapi tantangan yang memang sekarang ini kan memang lebih mengglobal ya, tantangannya lebih berat mereka ini daripada kita yang dulu-dulu kan. Juga persaingannya juga semakin tinggi, persaingan dunia kerja ini. Jadi kita tidak apa namanya, jadi saya tidak harus mereka kerja begini, jadi kita mengajarkan bahwa mereka suatu saat tidak hanya menggantungkan diri sebagai pencari kerja, mereka bisa menciptakan kerja begitu. Ya, ya Bu. Terima kasih Bu. Jadi banyak kesulitannya ya ternyata ya. Jadi pembelajaran Ya, online ini tantangannya justru lebih berat ya dari sisi. tidak semudah yang dibayangkan. Iya, tidak semudah yang dibayangkan memang. Jadi beban dari pengajarnya sih sebenarnya nggak ada sih. Cuman kalau kita lihat ya kerja itu ya sama saja menghadapi Ya, menghadapi gadget, menghadapi laptop ya. Cuman kendalanya justru malah bagaimana menilai kompetensi dari peserta didiknya ya, sehingga akan kesulitan. Saya menilai ya nggak mungkin seperti angkatan sekarang ya auto lulus ya. Kalau angkatan sekarang kan katanya auto lulus ya, tanpa ujian juga lancar. Itu. Nah, itu yang bisa jadi apa yang diceritakan oleh Pak Luki tadi dan Bu Tri ya. Jadi bagaimana dengan penilaian terhadap peserta didik, kesulitan akan sistem online ini. Walaupun secara penilaian secara knowledge itu akan lebih mudah. Dari sistem itu sudah memutuskan bisa ya atau tidak. Keputusannya adalah 0 dan 1. Mungkin itu ya Pak Arluki ya. Ya atau tidak, pasti keputusannya sudah mengunci. Beda dengan yang offline ya. Wah, masih ada ongkos nulisnya. Mungkin begitu Pak Luki. Bagaimana Pak Luki? Kalau itu dari sisi diklat ya Pak Hasan ya. Jadi gini, karakter peserta diklat itu ada kalau boleh saya katakan ada 3 mungkin ya. Ada orang itu yang ikut diklat itu karena memang butuh, ada orang ikut diklat itu karena dia itu butuh refreshing aja atau mengulang materi-materi, dan yang ketiga ini ada orang ikut diklat itu karena memang refresh itu benar-benar ingin mencari apa itu hiburan. Nah seperti itu. Nah ketiga-tiganya tadi ini akan menjadi masalah bila kita itu menghadapi tipe nomor 1, yaitu orang yang mengikuti diklat itu yang memang dia itu benar-benar butuh. Nah, ketika dia memang benar-benar butuh tadi itu, benar yang dikatakan oleh Ibu Tri Setianingsih tadi itu, bahwa mereka yang benar-benar butuh ini itu tidak cukup dengan hanya tatap muka seperti ini aja. Bahkan mereka itu ingin bertanya secara intens, itu yang menurut perasaan mereka, bahkan menurut perasaan kita juga ya sebagai apa itu pengajar dan instruktur itu kepingin menjelaskan sesuatu itu lebih detail lagi, tetapi agak susah kalau dalam kondisi online seperti ini. Begitu pula dengan yang pesertanya, dia nggak, istilah orang Jawa itu kurang marem, itu kalau itu bukan suatu diskusi yang sifatnya tatap muka, kemudian banyak pertanyaan yang disampaikan tanpa lag, tanpa adanya apa itu gangguan. Nah, oleh karena itu ini menjadi apa itu bukan tantangan tapi menjadi beban juga bagi kita pengajar itu memberikan sesuatu yang lebih untuk peserta yang tipe nomor 1 tadi itu. Nah ini akan menyenangkan bagi kita pengajar itu kalau tipe nomor 2 apalagi yang tipe nomor 3. Artinya gini, setelah selesai diklat selesai sudah, dia nggak akan pernah lagi dalam tanda kutip itu selalu mengusik kita untuk bertanya nah itu. Tapi kalau yang untuk tipe nomor 1 ini yang
karena ada keterbatasan jarak seperti ini, nah itu yang akan dalam tanda kutip menghabiskan waktu yang begitu banyak untuk bisa memenuhi apa yang dia harapkan. Nah, seperti itu. Apakah ini disebut sebagai tantangan? Ya. Tapi apakah ini disebut sebagai beban? Ya juga. Nah, beban bagi kita untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik, tapi tantangan juga bagi kita bagaimana mendeliver suatu materi itu, ibarat orang itu sekali tepuk langsung 3 nyawa. Nah, begitu. Sedikit tapi langsung mengenai, itu menjadi tantangan juga. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan di situ, Pak Hasan. Baik, terima kasih. Nah, ini Ibu Yuliatni sudah tersambung lagi dengan kami. Bagaimana Bu Yuli, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Tes. Ya, baik. Ya, jadi tadi kita bicara tantangan atau menjadi beban dengan pembelajaran online ini. Bagaimana dengan siswa-siswa yang ada di Provinsi Riau, khususnya di Kota Dumai? Apakah guru-guru di sana, teman-teman guru, adakah kendala-kendala? Kalau Ibu Tri tadi kan banyak cerita kendala-kendala dengan pembelajaran online yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Silakan Bu Yuli. Baik, terima kasih. Nah, ini tadi maaf ada kesalahan teknis, suara saya tidak keluar. Ini mungkin dari mic laptopnya ya. Ini saya pakai HP ini, Pak. Mohon maaf. Jadi gambarnya agak langsing sedikit. Oke ya, jadi selama masa pandemi COVID-19 ini ya Pak, khususnya bagi kami guru-guru atau pengajar di tingkat sekolah menengah itu cukup menerima banyak tantangan, ya tantangan. Nah, di sini kan kami sesama guru itu menghadapi siswa yang masih remaja, artinya ya mereka itu belum bisa sepenuhnya memegang smartphone mungkin. Nah, masih ada yang numpang dengan orang tuanya atau dengan kakaknya seperti itu. Jadi pernah itu saya memberikan kuis secara online tuh lewat Quizizz ya. Itu kan sudah saya berikan batasan waktunya, misalnya jam 2 ya gitu. Kalian harus online jam 2, waktunya itu hanya 1,5 jam. Jadi kelas itu 38 siswa, yang mengerjakan kuis itu hanya 11 orang. Di situ saya, waduh ini kemana sisanya? Kok hanya 11 nih? Aduh, jadi saya hubungin. Nah, disinilah saya hubungin per anak, Pak. Ya, jadi saya hubungin per anak itu saya data mana yang belum ada online, yang belum mengerjakan kuis itu saya hubungin satu persatu. Saya tanyain nomor HP-nya. Ya, jadi udah saya tanyain, saya hubungin, ini kenapa kamu nggak ngerjain kuis loh di jam 2? Ini kuisnya ibu loh. Terus mereka menjawab, maaf Bu, saya nggak punya HP Android. HP Android saya itu saya numpang sama kakak pergi kerja Bu. Nah, jadi kebanyakan tuh yang seperti itu, ada yang numpang sama orang tuanya. Nah, hanya sebagian kecil saja yang untuk tingkat pelajar SMA, tingkat pelajar menengah itu yang memang diberikan fasilitas oleh orang tuanya seperti Android maupun komputer di rumah. Nah, itu. Jadi kendala kita tuh di sinilah Pak. Dan adapun yang memegang Android tuh ada sebagian kasusnya mereka sudah diberikan Android sama orang tuanya, tapi banyak tidak pahamnya menggunakan teknologi. Misalnya kita memberitahu menggunakan Quizizz, menggunakan Classroom, atau menggunakan misalnya Kahoot. Nah, itu banyak yang tiba-tiba masuk chat pribadi ke saya, Japri gitu kan, Bu, gimana gunainnya Bu? Bu nggak paham Bu, gini Bu gitu. Itu kita sebagai pengajar tuh langsung ya pening sendiri gitu kan. Waduh, kalau kayak gini gimana lagi nih ngasih materinya? Ujung-ujungnya ya udah anak-anak kumpulkan via WA saja, di foto tugasnya kumpulkan via WA ke ibu langsung.
Ya gitulah Pak ujung-ujungnya kan, karena memang pelajar tingkat menengah ini kan kasusnya seperti tadi dan kita tidak bisa terlalu memaksakan mereka gitu. Dan sebagian memang orang tuanya itu ada yang langsung menghubungi, maaf Ibu, kami sekeluarga di rumah tidak ada yang menggunakan HP Android. Ini kata anak saya tugasnya harus dari HP Android, bagaimana ini Ibu gitu. Sementara anak keluar tidak boleh karena kita kan sedang ini ya pembatasan ya. Jadi bagaimana Bu solusinya? Ini anak saya nggak tahu tugasnya apa gitu karena katanya tugasnya dibagikan dari grup. Sementara anak saya kan tidak punya HP yang seperti itu. Ya di situ kita guru diminta kebijaksanaannya, diminta toleransinya gitu ya. Ya saya jawab, ya udah Bu nggak apa-apa, kerjakan saja nanti ya maaf bagi Ibu mungkin agak sedikit keluar biaya pulsa buat menelpon atau sekedar SMS temennya atau bisa juga SMS saya untuk nanyakan tugas dikerjakan nanti dikumpulkan saat masuk sekolah. Kapan Bu masuk sekolahnya? Nah itu yang kita belum tahu. Ya nanti Bu dikumpulkan saja tugasnya. Ya seperti itu Pak, banyak sekali kasusnya seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu dari segi pencapaian kurikulum. Nah, kita kan juga sudah menyusun yang namanya RPP gitu ya Pak, rencana perangkat pembelajaran gitu yang harus diselesaikan anak semester ini gitu. Jadi apalagi ini kan saya khususnya mengajar tingkat menengah kejuruan. Jadi memang kurikulumnya itu banyak yang praktek, nah, seperti yang dikatakan Pak Arluki tadi gitu. Kalau praktek itu sulit ya kita menggunakan sistem belajar online ini. Ya saya akuin cukup sulit. Praktek itu anak ini harus melihat bendanya gitu baru paham gitu. Sudah melihat pun kadang masih bingung gitu. Apalagi yang hanya kita berikan via online seperti itu banyak yang mengawang merekanya. Misalnya saya kan juga mengajar di ini ya kimia, misalnya kita praktek nih, ini alat ini gitu. Tuh yang bertemu secara langsung aja anaknya masih sedikit mengawang, apalagi yang kalau sistem belajarnya secara online seperti ini. Jadi ya memang cukup inilah Pak, COVID-19 ini ya memang cukup memberikan tantangan dan benar-benar tertantang ini. Wah, sebagai guru gimana nih ya nih anak nanti naik tingkat ke kelas selanjutnya tapi mengenai praktek, mengenai kurikulumnya gimana ya kalau nggak tercapai gitu. Apalagi ini kan kita baru kelulusan ya Pak, baru pengumuman kelulusan untuk sekolah menengah atas ya ini SMK. Kita bahkan gurunya saja rapat kelulusan itu via online gitu. Dan ya lucu-lucu lah Pak, apalagi kita kan tidak semua guru juga bahkan yang bisa menggunakan teknologi gitu. Jadi ada yang sebagian yang bisa, yang tidak bisa itu ya via telepon biasa. Jadi ya gitu Pak. Memang iya. Ya kita baru. Ya. Baik, terima kasih Ibu Yuliatmi. Ya, Bapak dan Ibu pemirsa semuanya, Ibu Yuliatmi ini adalah dari guru SMK Negeri di SMK Negeri 5 ya di Kota Dumai di Provinsi Riau di Sumatera sana. Jadi kalau di Riau itu dari dalam tanah keluar minyak, dari atas tanah pun juga keluar minyak, ada minyak sawit ya di sana. Iya, benar. Jadi baik Ibu Yuli, terima kasih. Jadi kendalanya sebenarnya teknologi ya. Kalau dari sisi gurunya pun sebenarnya juga siap sih sebenarnya. Antara mau dibuat online atau offline. Cuman bagaimana mengkondisikan penilaian ya. Kalau tadi Pak Arluki menilai kompetensinya, jadi kompetensi dari siswa atau peserta diklat itu yang susah. Begitu juga dengan Ibu Tri tadi ya. Kalau saya tarik kesimpulan itu,
kita nggak bisa menilai dari sisi kognitifnya saja atau dari sisi knowledge-nya saja. Nggak mungkin penilaian dengan sistem online itu dilihat dari sisi knowledge-nya saja. Walaupun ada video yang dikirimkan seperti yang disampaikan Pak Luki tadi, tapi apa iya dalam waktu 2 menit video yang dikirimkan tadi bisa memutuskan bahwa seseorang itu kompeten atau tidak, ya. Jadi seperti itu yang diceritakan Pak Arluki tadi. Mungkin closing statement dari Pak Arluki, ada statement terakhir, ada waktu sekitar 5 menit mungkin. Baik Pak Hasan, mungkin itu tadi Pak Hasan, kondisi COVID seperti ini itu memang banyak membatasi kita. Mungkin kita hanya bisa berharap ini segera berakhir begitu aja, karena masih banyak pekerja-pekerja kita yang di luar sepengetahuan kita itu yang membutuhkan pengakuan kompetensi dari kita. Sedangkan kita sendiri juga merasa beban. Bila mana kita memberikan kompetensi, pengakuan kompetensi itu, tapi tanpa ada verifikasi nyata dari apa yang kita lakukan biasanya. Oleh karena itu, terus terang kami dari Lembaga Diklat dan sertifikasi juga berharap bahwa kondisi seperti ini segera berakhir. Kalau toh memang harus agak panjang lagi, maka kita perlu mencari cara-cara baru untuk bisa memberikan suatu pelayanan. Kalau dari kami pelayanan sifatnya memberikan suatu pelayanan yang lebih bisa memuaskan kepada semua pihak. Mungkin itu aja Pak Hasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Arluki. Dari Ibu dosen ini, Ibu Tri Setianingsih, dosen Fakultas Sastra ya, Fakultas Bahasa dan Sastra di Universitas Pendidikan Mandalika. Nah, tentunya kalau namanya dosen ini bagaimana menilai seseorang kan lebih canggih daripada kami ini. Ya, bagaimana Bu Tri? Silakan Bu Tri, closing statement-nya. Jadi selama kita lockdown ini memang saya berharapkan pada para mahasiswa agar mereka bersabar lah ya menghadapi kondisi seperti ini. Jadi mereka kan biasanya bisa kuliah sambil bergurau, bercanda gurau dengan teman-teman, dengan dosen. Jadi mereka sekarang kan tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan tidak bisa menikmati masa-masa indah perkuliahan. Jadi berharap bahwa harapan kami semua bahwa mahasiswa itu bisa bersabar menghadapi ini semua, bisa belajar secara mandiri di rumah. Jadi menghadapi keterbatasan seperti ini bisa memaklumi keadaan yang ada, bahwa kita memang semuanya memang secara online ini memang semuanya serba terbatas. Tidak bisa, dosen juga ingin memberikan yang terbaik buat mereka juga kesulitan, dan mereka mungkin juga ilmu yang mereka dapatkan juga tidak bisa maksimal seperti mereka offline. Jadi mereka harus memang benar-benar memaklumi keadaan seperti ini, tidak hanya tidak hanya melihat dari sisi buruknya saja, mereka diharapkan bisa lebih dewasa menghadapi situasi yang ada. Dan dosen juga diharapkan semua pendidik ya sebenarnya diharapkan kebijaksanaannya untuk menghadapi permasalahan seperti kita memang serba salah juga memang kalau kita kan, karena kita diharapkan untuk memberikan penilaian mereka bagaimana hasil dari proses belajar mengajar siswa. Kita juga memang kesulitan seperti itu, tapi mungkin kita berharap bahwa pandemik ini segera berakhir dan kita semua bisa melakukan aktivitas proses belajar mengajar seperti biasa. Jadi bisa berjalan dengan normal dan kita bisa memberikan semua secara maksimal kepada siswa. Ya, baik, terima kasih Bu Tri. Ibu Tri adalah dosen dari Universitas Pendidikan Mandalika di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, kita ke Ibu Yuliatmi. Bagaimana dengan
pernyataan terakhir Bu, maksudnya closing statement Bu, bukan pernyataan. Maaf. Ya, silakan Bu. Iya, terima kasih Pak. Oke, nah ini ya memang benar ya, saya hanya melengkapi sedikit saja dari pernyataan Pak Arluki dan Ibu Tri. Ya memang benar kondisi ini memang banyak sekali memberikan kita keterbatasan, khususnya dalam bidang pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi mohon diminta kebijaksanaan dari semua pihak, ya dari pendidik, dari orang tua siswa, dari segala pihak itu memang diminta untuk kebijaksanaan dan toleransinya menghadapi situasi seperti ini. Dan ya memang otomatis untuk peserta didik maupun mahasiswa itu ya, atau peserta diklat gitu, saya yakin itu tidak penuh mendapatkan kompetensinya ataupun standar-standar kompetensinya itu tercapai dengan penuh, itu saya yakin. Nah, kemudian ya mohon pengertiannya lah, apalagi kan bagi Ibu Tri mungkin merasakan juga itu mahasiswa kan banyak yang ngeluh di media sosial. Nah, itu kan sekarang lagi ngetren-ngetrennya tuh di media sosial. Mahasiswa maupun siswa itu banyak yang ngeluh, wah gurunya tidak ini, biasanya ibu ini tidak pengertian. Ya, kita semua mengalami itu gitu. Jadi mohon semuanya bijaksana menghadapi situasi ini, dan kita berdoa semoga wabah ini cepat berakhir dan segala aktivitas kita kembali normal. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu narasumber, pemirsa sekalian, bahwa di antara Bapak Ibu guru pendidik serta yang terlibat di pelatihan, memang ada sedikit tantangan ya, tantangan dalam pembelajaran online ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus dilakukan. Meskipun ada beban ya dalam penguasaan teknologi, penguasaan materi yang mestinya harus bertatap muka langsung. Nah, seketika di bulan Maret kemarin harus merubah menjadi melalui dunia maya atau melalui pembelajaran daring atau online learning. Nah, untuk itu memang sudah terjadi sebuah disrupsi teknologi ya, yang dulunya tidak pernah memegang gadget untuk belajar, yang dulunya hanya gadget untuk komunikasi, sekarang harus merubah menjadi sebagai alat untuk belajar. Nah, demikian acara Kongko dari online dari rumah masing-masing ya. Ibu Yuli yang berasal dari Provinsi Riau, Ibu Tri yang dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Pak Arluki dari Provinsi Jawa Tengah sudah berkomunikasi melalui dunia online juga. Nah, terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak narasumber. Terima kasih atas partisipasinya, dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menonton selama 1 jam di channel Hasan Syukur. Mungkin akan ada diskusi dengan topik lain, dengan narasumber yang lain. Sampai jumpa dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu.